Kawan, selamat siang. Selamat siang. Hari ini kami melihat ada pertemuan diskusi genta pangan ya Pak ya. Oh iya. Bisa ceritakan apa itu genta pangan Pak? Genta pangan saya sebenarnya kan dari singkatan dari perpanjangan gerakan tani kemandirian pangan. Kemandirian pangan ya. Untuk di Kabupaten Projo, ketua adalah Ibu Sekar ya. Iya. Pak Tris selaku di seksi pertaniannya. Pertanian. Apa yang akan dilakukan di Kabupaten Projo Pak dari genta pangan? Berupaya untuk sinergi mewujudkan suasembada pangan terwujud, tentunya menggali potensi masalah yang ada di pertanian Kabupaten Projo dan berupaya untuk mencarikan solusi. Walaupun di mana kita juga masih berupaya untuk sambung dulu sampai ke pusat sehingga sampai ke petani itu bisa betul-betul terangkat teratasi permasalahan terutama di produksinya, karena kebanyakan wilayah Purworejo itu kan kecuali Ngombol kelihatannya kan di MT2 itu masih panen juga masih susah. Paling tidak kita berupaya untuk segera mencarikan solusi mewujudkan peningkatan produksi pangan baik secara pertanian skala padi pokok atau hortikultura karena menyesuaikan dengan wilayahnya. Pak, langkah-langkah seperti itu masih dalam bentuk diskusi di genta pangan atau khususnya Projo, Pak Tris dan teman-teman ini sudah melakukan semacam langkah konkret Pak? Kami masih konsep tentunya. Masih konsep Pak. Masih berproses dan juga masih berupaya karena kita masih untuk mengakses sekiranya untuk memberikan solusi itu kan juga tidak mudah karena terkait dengan biaya, di mana kita juga masih berupaya untuk sinergi dengan pemerintah mungkin dengan Dewan atau berapa nanti untuk bisa mencarikan untuk tentunya solusi itu tadi, karena kebanyakan di luar itu kan kendalanya air perairan, kendalanya masih. Tentunya konsep masih sebatas wacana yang baik itu tetap nanti akan dilaksanakan ya Pak ya, demi peningkatan produksi pertanian di Projo. Kita akan perjuangkan itu, kita akan sampaikan meskipun kami masih bergerak walaupun merujuk di aspirasi tentunya kan masih berbentuk aspirasi, berbentuk kita menyampaikan keluhan ataupun yang dibutuhkan di petani di kawasan Purworejo supaya kita akan minimal bisa tersampaikan sampai ke pemerintah. Dari pemetaan Pak Tris dan teman-teman Kabupaten Projo, apa yang menjadi krusial petani? Air, pupuk atau dan apalagi mungkin Pak? Air yang paling mendasar adalah air. Kalau pupuk itu petani semalam apapun kalau bisa beli sebenarnya murah. Kalau nggak ada barang itu paling susah. Berapapun kalau petani yang saya pahami selama saya bergelut dengan pertanian, kemudian bersama-sama teman-teman petani, itu selagi bisa beli katanya murah. Dan itu juga ada solusi sebenarnya, karena genta pangan juga ada sektor peternakan di mana solusi pupuk nggak harus selalu ada atau nggak harus katakanlah mahal, karena kita juga ada sistem jangka panjangnya menuju ke organik juga kalau bisa, karena kita akan bergerak di sektor peternakan juga di mana ada yang bidang tersendiri. Terakhir ini Pak, apa masukan Pak Tris bagi untuk kemajuan pertanian secara umum di Kabupaten Projo, karena potensi pertanian itu sangat cukup besar lah di Kabupaten Projo. Secara umum sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi dari irigasi, cuman itu kan juga belum memadai, belum mencukupi, sehingga dari tekstur juga keadaan tanah di Kabupaten Projo itu kan juga tidak semua bisa tersentuh oleh irigasi, sehingga kita harus berupaya menciptakan irigasi buatan, di mana paling efisiensi ya yang sudah dilaksanakan pemerintah itu ada 2 kegiatan, ATD air tanah dalam dangkal dan termasuk irigasi perpompaan, di mana tren-trennya saat ini kan submersibel. Jadi dorongannya itu diperbanyak Pak ya? Ya, kita wujudkan itu di seluruh sektor pertanian atau wilayah pertanian yang di MT2-nya mereka kesusahan untuk mendapatkan air. Sehingga kalau dengan itu paling tidak insya Allah sukses di MT3. Kalau MT3 panen otomatis MT2 insya Allah panen. Sehingga produksi panen yang diharapkan pemerintah itu kan bertambah. Otomatis secara grafik akan meningkat produksi panen. Sehingga di MT3 sebenarnya juga bisa hortikultura sebenarnya. Sehingga bisa padi, bisa hortikultura ya, karena permasalahannya terbesar adalah di air, yang terpenting diwujudkan dulu perairan itu solusinya. Tergantung kalau masalah produksi pengembangannya bisa hortikultura, bisa jagung dan sebagainya. Optimis dengan sarana pengairan yang baik hasilnya akan meningkat nanti.
optimis sejauh itu tidak proyek apa-apa gitu loh. Artinya karena banyak pekerjaan yang hanya menanam peralon gitu. Kita kan juga sisi lain, saya juga bergerak di sana. Artinya ya teman-teman yang sudah bekerja itu kan mayoritas alhamdulillah berhasil, termasuk itu saya praktekkan di APD itu kan juga sudah terjadi lah. Contoh saja di Gading Gedung ini yang sudah berjalan. Ketika MT3 dulu dengan pompa, tapi ketika saya hitung dengan program bendungan di Galungtor itu ada, nah itu kan harus buat talang berapa miliar, kemudian saya hitung lagi dengan BBM yang bensin, solar, kemudian yang paling nggak lama lah gas itu juga efisien, tapi lebih efisien itu ketika pakai submersible dengan tenaga listrik. Sehingga di mana titik bisa terjangkau. Kalau talang kita harus buat saluran, kita harus talang dengan jauh, jarak yang jauh, biaya jelas begitu. Ketika itu perhitungan dasar sekitar mendekati 2M. Saya ajukan ke SDM, ditanya berapa ton modal ini harus pulang. Sehingga saya berpikir keras waktu itu. Kemudian kebetulan saya ke Ngawi, dengan submersible, dan saya itu kalkulasi ternyata paling efisien. Ya, paling efisien itu pakai listrik. Ini kita akan suarakan terus ya Pak ya? Iya, dan harapan kami juga ketahanan pangan yang sekarang sebenarnya di pemerintah kenapa nggak boleh untuk kegiatan infrastruktur di mana sebenarnya APD ataupun IRPOM itu kan bisa dikatakan belanja modal, karena yang mendorong untuk produksi pangan, suksesnya produksi pangan atau di sektor pertanian, tapi kenapa yang di tahun ini aturannya kok tidak boleh? Nah itu yang saya sempat